Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok subjek hukum ingin mulai presentasi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Atas nama saya sendiri, saya bernama Dewangga Rifki Arstia. Dan saya Aman Turanto. Dan saya Riki Prestia. Dan saya dari Purba. Oke, sekian dari perkenalan diri kami. Izinkan kami untuk menjelaskan materi kami. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang subjek hukum internasional. Subjek hukum, pemegang, pemilik atau penduduk hak dan pemilik kewajiban. Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang atau penduduk hak dan pemilik kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dan selanjutnya di sini ada syarat subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Oke, di sini selanjutnya ada kecakapan personality hukum internasional. Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Dan selanjutnya, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Ini selanjutnya ada subjek-subjek hukum internasional yang diakuin. 1. Negara. 2. Organisasi internasional. 3. Palang Merah Internasional. 4. Tahta Suci. 5. Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya. 6. Orang perorangan atau individu. 8. Wilayah perwakilan. 9. Organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah. Dan 10. Perusahaan tradisional dan perusahaan multinasional. Dan selanjutnya ada negara. Subjek hukum internasional dalam arti klasik atau paling tua usianya dan paling utama karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional. Dalam negara federal yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintahan federal. Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subjek hukum internasional atau terbatas. Selanjutnya ada Republik Belarusia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB. Demikian juga dengan sistem yang dianut oleh Australia. Sedangkan sistem yang dianut Amerika Serikat hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar. Belarusia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB, demikian juga dengan sistem dianut Australia. Sedangkan sistem yang dianut Amerika Serikat hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan, The states as expression in international law shall process the following coalition sama dengan a permanent population, a defended territory, C. Government, D. Capacity to enter into the relation with the other states. Tahta Suci Vatikan. 1. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukan dengan negara lain. 2. Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah pengembalian sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. 3. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara atau Tahta Suci Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. 4.
Saat ini Tata Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia, sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Palang Merah Internasional. 1. ICRC, yang artinya International Convention of Red Cross. 2. Berkedudukan di Jenewa. 3. Mempunyai posisi yang unik dalam sejarah hukum internasional. 4. Merupakan subjek hukum internasional terbatas. Adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan subjek hukum internasional walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Organisasi internasional. 1. Bukan merupakan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. 2. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. 3. Jika suatu organisasi internasional belum mampu menunjukkan kemandiriannya, organisasi internasional yang demikian tidak atau belum berkedudukan sebagai subjek hukum internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Case sama dengan PBB meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Jakti Aristia. Saya dari kelompok Subjek Hukum Internasional dan di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ergi atau teman sekelompok saya. Di sini saya akan masuk ke bagian organisasi internasional. Oke, baik, kita masuk. Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab? Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan tuntutan internasional. Oke, kita masuk ke klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore Columbus dan James Wolfe. Yang pertama ada organisasi internasional atau antar pemerintah dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya ada PBB dan LBB. Dan yang kedua, organisasi internasional atau antar pemerintah dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang khusus atau spesifik. Contohnya ada World Bank atau IMF. Dan yang ketiga ada organisasi internasional atau antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contohnya adalah ASEAN dan OAU. Keempat, ada organisasi internasional atau antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau kawasan, tapi dengan maksud dan tujuan yang spesifik. Contohnya adalah NAFTA. Kita masuk ke bagian faktor-faktor penyebab berakhirnya organisasi internasional. Yang pertama itu ada kesepakatan negara-negara anggotanya untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional yang sudah bersangkutan. Lalu kedua, tujuan organisasi itu sudah terwujud atau sudah tercapai. Dan yang ketiga, ada negara-negara anggota dari organisasi-organisasi internasional yang lama kemudian mendirikan organisasi internasional baru dengan asas, maksud, dan tujuan yang sama atau serupa dengan organisasi internasional yang lama. Dan terakhir, ada pengunduran diri secara satu persatu dari negara-negara dari suatu organisasi yang lama. Oke, kita masuk ke bagian individu. Di bagian individu ini ada sedikit tambahan. Tambahannya seperti ini. Pada awal pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu.
Lalu individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga merupakan pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang saya lanjutkan dari saudara Irgi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, Daniel. Saya persilakan Daniel untuk melanjutkan materi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan materi atau menonton penjelasan dari saya. Sekarang kita akan masuk dalam pemberontak dan pihak dalam sengketa. Dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau yang dinamakan dengan belligerent. Dalam beberapa keadaan tertentu. Juga personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan. Lanjut dengan kaum belligerensi. Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu dan berdaulat. Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional yang dari negara yang bersangkutan. Lalu kriteria pemberontak menurut Open Law Pact. Adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum belligerensi tersebut. Menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara. Juga ada yang namanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh negara yang bersangkutan dan kaum belligerensi. Juga adanya kebutuhan pokok praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. Dan juga kriteria belligerensi menurut Hurwitz. Ada yang pertama itu terorganisasi di bawah pimpinan yang bertanggung jawab, memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat terlihat. Yang ketiga, membawa senjata secara terang-terangan. Dan yang keempat, mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim. Dan lanjut, organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan hak-haknya. Yang pertama itu pengertiannya masih kontroversial, juga dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional sementara waktu saja, selama diberjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Ada juga yang disebut dengan wilayah perwalian, bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia Pertama yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang, dan juga digolongkan sebagai subjek hukum internasional didasarkan pada sistem PBB. Yang sekarang eksistensi wilayah perwalian sebagai subjek hukum internasional tinggal merupakan soal sejarah, dan juga biasa disebut LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di pelbagai negara. Dengan demikian, dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara. Dan ini adalah perusahaan transnasional atau multinasional. Fenomena baru dalam hukum dan dalam hubungan internasional. Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.